Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, saya petani jambu di Banaran. Ini lokasinya di Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kenapa saya tanam jambu air madu deli? Tentu yang pertama, pada saat dulu pernah diajak untuk studi banding ke petani jambu. Pada saat pulang dari studi banding, kemudian kami mencoba tanam jambu air jumlah sedikit. Setelah kita rawat, ternyata bisa berbuah dengan baik juga. Karena kita pengen mewujudkan impian membuat semacam agrowisata, kita buat kebun jambu air, dan alhamdulillah di tahun 2018 kita bisa tanam jambu yang jumlahnya saat ini alhamdulillah sekitar 700-an pohon. Ini sudah sekitar 5 tahun dan alhamdulillah sudah berbuah. Budidaya jambu air di planter bag tentu peluangnya masih sangat terbuka. Pecinta buah-buahan segar terutama jambu air itu juga masih banyak, sehingga itu yang menjadi motivasi kami, mendorong kami untuk ikut mencoba tanam. Memang prosesnya relatif sulit juga karena saya pribadi belum punya lahan, sehingga harus kita berupaya untuk bagaimana bisa sewa lahan, dan alhamdulillah di tahun 2018 kita sewa lahan sampai sekarang. Untuk jambu air yang kami tanam fokusnya di jambu air madu deli hijau, tapi ada beberapa jenis yang lain, ada dalhari, kemudian ada Taiwan super green. Namun yang menjadi maskot kami yaitu madu deli, karena jambu air madu deli hijau itu ya tentu rasanya itu lebih manis. Kemudian dia mudah untuk berbuah dibandingkan jenis yang lain. Kemudian tingkat ketahanan dari penyakit itu lebih tahan dibandingkan jenis yang lain. Sehingga kami lebih banyak nanam jambu air madu deli hijau. Ya kalau untuk panen rata-rata di satu pohon sebenarnya di 5-10 kilo ya. Untuk musim ini memang kemarin kita ada keterlambatan untuk seleksi bunga, sehingga beberapa tanaman buahnya banyak tapi ukurannya agak kecil. Padahal untuk jambu air madu deli hijau ini sebenarnya satu buah itu bisa 1 on sampai 1,5 on. Jadi yang ukurannya besar ini saat ini bisa sampai 10 kilo rata-rata buahnya. Untuk jambu air yang saat ini ukurannya kalau yang grade A itu mencapai 35.000 per kilo, grade B ini di 20.000 per kilo. Karena konsepnya di sini itu kebun untuk wisata petik buah sendiri ya. Biasanya ada pengunjung yang langsung ke kebun, dia keliling, bisa milih buah yang dia inginkan. Kalau untuk penjualan memang kami lebih fokus di kunjungan atau mengandalkan pengunjung. Sedangkan untuk pasar yang lokal di sini juga ada juga. Setiap hari kita melayani penjualan untuk yang di pasar lokalan di sini. Kami amati saat ini itu permintaan di kota-kota besar terutama Jakarta. Sampai saat ini pun kami belum bisa memenuhi karena permintaan di Jakarta itu mintanya yang grade-nya yang grade A. Jadi 1 kilo itu isi 6, 8, maksimal 10. Itu permintaan Jakarta. Pada saat kita tawari yang ukuran sedang, mereka agak kurang tertarik. Ini bisa kita setting, kita buat perencanaan. Kalau kita pengen buahnya besar, ya satu tangkai buahnya ini diisi 1 atau 2. Sehingga harapannya nanti buahnya bisa 1 on lebih. Jambu air kalau kita rawat dengan baik, biasanya belum 1 tahun itu sudah bisa panen. Untuk teknis budidaya jambu air madu deli hijau, terutama di planter bag ya, tentu beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama ya bibitnya dulu. Kita bisa memilih jenis bibitnya dari hasil cangkokan atau sambung sisip atau sambung pucuk. Tapi dari hasil pengamatan kami, walaupun bibit itu hasil sambung pucuk atau sambung sisip, itu hasilnya juga selama entresnya atau batang atasnya itu madu deli, ya tetap jadinya madu deli hijau. Kemudian siapkan bahan yang lain, yaitu planter bag. Planter bag
Itu idealnya ukuran yang digunakan ya ukuran 100 liter. Kemudian untuk media tanam, pada prinsipnya media tanam itu hanya untuk menopang dari tanaman itu sendiri. Ya kita pilih dari bahan-bahan yang tentu kandungan nutrisinya ada, kemudian dia bersifat porus atau mudah buang air. Karena kalau letakkan di planter bag kemudian kita tanam, itu harapannya dia bisa tumbuh dengan subur karena ada kecukupan nutrisinya. Biasanya hama penyakit tanaman yang menyerang jambu air biasanya ulat di pucuk daunnya, kemudian ada kutu putih yang biasanya nempel di daun, nempel di calon bunga atau buahnya. Tapi dengan kita kendalikan itu bisa semprot dengan pestisida yang sesuai dengan serangan, tentu itu bisa dikendalikan dengan baik. Banyak orang yang nanam jambu tapi tidak panen itu ya satu, biasanya serangan lalat buah. Kalau jambu sudah ditinggali telur lalat buah, sebanyak apapun buahnya atau sebagus apapun buahnya, itu dia akan nggak layak untuk dikonsumsi, dimakan. Salah satu solusi untuk mencegah serangan lalat buah ya tentu dengan menggunakan perangkap lalat buah, kemudian lem lalat buah. Kita lakukan pemblongsongan menggunakan plastik. Nah, waktu melongsong pun juga perlu diketahui, perlu dipahami bahwasanya banyak orang yang jambunya sudah diblongsong, sudah dibungkus rapet, tapi tetap saja tidak bisa panen. Itu blongsongnya kurang tepat, sehingga pada saat lalat buah sudah masuk ninggali telur, dia blongsong, ya sama saja, itu sudah terkena lalat buah. Baiknya waktu blongsong yang tepat itu sebelum bunganya mekar, kemudian benang sarinya itu rontok, itu waktu yang tepat untuk melakukan pemblongsongan. Kebun jambu air Madu Deli ini lokasinya di Desa Banaran, Sambung Macan, Sragen. Barangkali ada yang pengen berkunjung atau pengen belajar di perjambuan, belajar bersama. Saya juga masih butuh pengalaman, masih belajar juga. Bisa menghubungi nomor saya di 08522 955 1466. Nama saya Widodo. Demikian liputan tentang jambu air Madu Deli. Jangan lupa subscribe channel Cap Capung. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.